Bab 716 Raungan Naga Purba. Naga tercela. Ini bukan tempatmu berada. Ketika Ukarius melihat hantu naga raksasa itu membuka mulutnya, ketenangannya menghilang, dan ekspresinya berubah suram. Pada saat yang sama, pancaran 7 warna muncul dari tongkatnya, dan banyak susunan sihir yang memuntahkan tanda dewa muncul di atasnya. Dalam sekejap mata, pola dewa yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti Ukarius, sehingga mustahil bagi Lost Marine untuk berada dalam jarak 1000 meter darinya. Adapun orang lain, serangan mereka terhapuskan segera setelah mereka bergerak dalam jarak 1000 yard dari orang suci generasi pertama. Bos ini bahkan tidak menganggap kita serius selama ini. Jiluorong tidak meragukan dirinya sendiri ketika dia melihat perkembangan mendadak ini. Sebelumnya, meskipun Ukarius kuat, mereka bisa melukainya sedikit banyak setelah Si Feng melemahkannya. Namun kini, serangan mereka bahkan tidak bisa mencapai jarak 1000 yard dari Ukarius, apalagi merusaknya. Perbedaan kekuatan sungguh membuat putus asa. Sementara itu, sesaat setelah Ukarius selesai membangun penghalang di Vine Rune-nya, naga hantu raksasa itu tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, sinar abu-abu yang memancarkan aura destruktif tak terbatas menghantam penghalang Ukarius. Namun, tidak seperti serangan Jiluorong dan yang lainnya, sinar abu-abu tidak terhapus. Sebaliknya, ia merobek penghalang seperti selembar kertas tipis dan melahap Ukarius. Meski begitu, pancaran sinar tersebut tidak berhenti dan terus melaju dan melahap tanah di belakang Ukarius, menciptakan jurang maut di depan kuil. Seperti yang diharapkan dari salah satu penguasa 12 tempat suci. Bahkan orang suci generasi pertama level 210 pun tidak dapat bertahan melawan serangannya. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Ukarius kehilangan bagian kiri tubuhnya karena sinar abu-abu. Perlu diketahui bahwa Kalisha masih belum dalam kondisi puncaknya. Namun, dia sudah bisa menunjukkan kekuatan seperti itu hanya dengan bayangannya. Meskipun Primordial Dragon Roar miliknya tidak langsung membunuh Ukarius, hal itu menghabiskan lebih dari 10% HP-nya dan membuatnya berada dalam kondisi terluka parah. Ini adalah prestasi yang bahkan sulit ditiru oleh Dewa Kuno. Faktanya, jika Kalisha tidak menghentikan serangannya setelah mengenai Ukarius, Si Feng curiga dia bisa melubangi domain dewa rumahnya. Berapa banyak lagi kartu truf yang masih dia miliki? Ketika Phoenix Rain melihat Ukarius kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Si Feng dengan kaget. Meskipun belum lama sejak mereka mulai bentrok dengan Ukarius, Phoenix Rain sudah tahu bahwa Saint generasi pertama adalah lawan yang mustahil. Mereka tidak akan mempunyai peluang melawan Ukarius bahkan jika mereka mengumpulkan semua pemain domain dewa mereka, apalagi melawannya hanya dengan 6 pemain tier 6. Dalam keadaan normal, satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu kematian merenggut mereka dan berdoa agar jiwa mereka tidak dimusnahkan. Namun, hanya dengan satu gerakan, Si Feng telah membuat Ukarius berada pada kondisi di mana orang suci generasi pertama bahkan tidak bisa menjadi ancaman bagi tim mereka. Kami harus mulai menyerang. Kita tidak bisa membiarkan bos memulihkan tubuhnya, perintah Si Feng ketika dia melihat hantu Kalisha menghilang. Setelah tubuh Ukarius pulih sepenuhnya, bahkan jika dia masih terluka parah, dia masih bisa menunjukkan kekuatan tempur yang menyaingi dewa tingkat 6 pada level yang sama. Dengan HP-nya yang sangat tinggi, bahkan jika dia tidak memiliki pemulihan tempur, dia perlahan-lahan dapat mengurangi mereka hingga mati. Mendengar perintah Si Feng, Phoenix Rain dan yang lainnya memahami bahwa ini adalah kesempatan berharga dan segera melanjutkan serangan mereka terhadap Ukarius. Segera, Phoenix Rain, Jiluorong, dan Purple Eye mengaktifkan skill berserk tingkat 6 dan mulai mengeluarkan kutukan tingkat 6 seperti Dimensional Spirit Blade, Skyfire Thunder Spear, dan Meteor Explosion. Meskipun tidak satupun dari kutukan tingkat 6 ini yang dikenal memiliki kekuatan yang menakjubkan, itu adalah kutukan tingkat 6 yang paling mahir digunakan oleh ketiganya. Misalnya, Phoenix Rain dapat mengendalikan hingga bilah 100 dimensi sekaligus, Jiluorong dapat mengendalikan beberapa bilah 100 tombak petir sekaligus, dan mata ungu dapat mengendalikan lebih dari 1000 meteor sekaligus. Sebelum mana mereka habis, mereka bisa menyerang tanpa henti dengan kutukan tingkat 6 ini. Sementara itu, Shadow Flower dan Crimson Mist mengaktifkan skill Doppelganger masing-masing, dengan Shadow Flower membelah menjadi 5 salinan dirinya dan Crimson Mist memanggil 2 salinan dirinya. Doppelganger Shadow Flower memiliki 100% atribut dasarnya, sedangkan Doppelganger Crimson Mist memiliki 150% atribut dasarnya. Setelah melakukannya, mereka bekerja dengan Lost Marine untuk meniadakan semua upaya Ukarius dalam melancarkan serangan balasan dan mengizinkan semua orang untuk menyerang Saint generasi pertama dengan bebas. Adapun Si Feng, dia mengaktifkan bayangan mana suci dan dunia embun beku, berubah menjadi raksasa setinggi 20 meter dan memanggil 100 pedang es ke sisinya. Segera setelah itu, dia mengeksekusi Sword Dash Orbit dan meluncurkan rentetan bintang ke arah Ukarius. Setiap hantaman dengan mudah menghabiskan hampir 100 miliar HP Saint generasi pertama. Hanya dalam satu siklus serangan, dia menghasilkan lebih dari 10 triliun kerusakan pada Ukarius. DPS-nya saja melebihi total gabungan anggota timnya yang lain. 87. 50. 20. HP Ukarius dengan cepat turun karena serangan sengit semua orang. Tapi di saat yang sama, Ukarius secara bertahap memulihkan tubuh dan kekuatan tempurnya. Pertama, itu adalah lengan kirinya. Lalu, itu adalah kaki kirinya. Saat Ukarius semakin memulihkan tubuh surgawinya, dia juga beralih dari menggunakan mantra tingkat 4 ke mantra tingkat 5 untuk mempertahankan diri.
Ketika HP Ukarius turun menjadi 2%, dia akhirnya memulihkan tubuh surgawinya sepenuhnya dan dapat menggunakan mantra tingkat 6 lagi. Segera, dia membalas tim Si Feng dengan kutukan tingkat 6 4 kali lipat, mengatasi pertahanan Lost Marine dengan mudah dan melenyapkan 4 dari 10 grup tingkat 5. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang. Perlu diketahui bahwa status Ukarius terluka berat masih berlaku. Namun, dia masih bisa membunuh mereka dengan mudah. Sudah berakhir bagi kalian para penyusup. Matilah kalian semua. Setelah pembalasan awalnya, Ukarius dengan dingin melirik ke arah tim Si Feng sebelum memanggil 15 susunan sihir di sekelilingnya, masing-masing sesuai dengan mantra tingkat 6. Namun, pada saat yang sama ketika Ukarius memutuskan untuk melepaskan diri dari lawannya untuk selamanya, Si Feng mengangkat insinerator bayangan tinggi-tinggi ke udara dan mengayunkannya ke bawah. Mati. Tamat. Pedang ketiga, pemusnahan suci. Segera, tiang api yang menjulang tinggi muncul dari bawah Ukarius. Meskipun Ukarius segera bereaksi dengan mengeluarkan mantra pertahanan tingkat 6 dan memanggil penghalang untuk melindungi dirinya sendiri, api merah itu hanya membutuhkan waktu sedetik untuk membakar penghalang dan menyelimutinya. Sementara itu, setelah jeritan kesakitan, sisa HP Ukarius menghilang sepenuhnya. Sistem, selamat. Anda adalah tim pertama yang menaklukkan perpustakaan yang hancur. Hadiah penjara bawah tanah berlipat ganda. Anda akan diteleportasi keluar dari perpustakaan yang hancur dalam 2 jam. Bab 717, penyelesaian pertama penjara bawah tanah tabu. Kami menang. Kami menang. Ketika Phoenix Rain dan para penyintas lainnya mendengar pemberitahuan sistem, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun Ukarius hanya memiliki sisa HP kurang dari 2%, itu masih berarti lebih dari 16 triliun HP. Dengan mantra pertahanan tingkat 6 yang melindungi Ukarius, bahkan Lost Marine pun memerlukan waktu untuk menimbulkan kerusakan sebesar itu pada orang suci generasi pertama. Di luar Lost Marine, Ukarius lebih dari mampu membunuh orang lain pada periode itu. Namun, tidak ada yang mengira Si Feng bisa merampas 16 triliun HP dari Ukarius hanya dengan mengangkat pedangnya. Sementara semua orang linglung, Si Feng muncul kembali dari kehampaan dan dengan cepat mengumpulkan cincin hantu suci dari tanah. Syukurlah aku punya cincin hantu suci untuk menggantikan kematianku. Kalau tidak, kami benar-benar akan kalah kali ini. Si Feng menghela nafas lega saat dia melihat mayat Ukarius yang hangus di tanah. Kesulitan perpustakaan yang hancur telah jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi pertarungan tanpa kejutan apapun. Dia tidak pernah berpikir dia harus menghabiskan kartu asnya untuk menyelesaikan Tabo Odungeon. Meski begitu, dia nyaris tidak berhasil. Momen terakhir di mana Ukarius mengamuk sangat menimbulkan kecemasan. Meskipun orang suci generasi pertama jelas-jelas berada dalam kondisi terluka parah, dia masih berhasil mengeluarkan 15 mantra tingkat 6 secara bersamaan. Kemampuannya benar-benar menantang surga. Sementara itu, setelah kematian Ukarius, cahaya keemasan mulai menyelimuti Si Feng satu demi satu saat levelnya meroket. Tingkat 185. Tingkat 187. Tingkat 189. Pada akhirnya, level Si Feng menetap di 191. Selain Si Feng, beberapa anggota level rendah yang selamat dari pertempuran juga naik level. Misalnya, Crimson Mist telah naik level dari level 202 ke level 205. Dibandingkan dengan monster boss pada umumnya, EXP Ukarius yang diberikan saat kematian berada dalam dimensi yang sangat berbeda. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan EXP yang mereka peroleh dari Ukarius. Sebaliknya, mereka dengan penasaran melihat ke pintu emas yang tersegel setelah tersadar dari kebingungan mereka. Ukarius adalah bos terakhir dari penjara bawah tanah mode tabu pertama di domain dewa mereka. Dia juga monster boss terkuat, tidak ada satupun yang pernah mereka temui. Dia begitu kuat sehingga, meski terluka parah, dia berhasil mengalahkan Lost Marine, yang merupakan pengawal pribadi legendaris dan ksatria naga tingkat 6 level 212. Dengan keberadaan kuat yang berfungsi sebagai penjaga gerbang perbendaharaan perpustakaan yang hancur, barang-barang yang terkandung dalam perbendaharaan secara logis seharusnya luar biasa di luar imajinasi mereka. Penyembuh, bangkitkan orang mati. Semuanya, istirahatlah sekarang. Kita akan menjelajahi perbendaharaan bersama nanti, Si Feng menginstruksikan ketika dia melihat tatapan penuh gairah semua orang. Setiap perbendaharaan di wilayah dewa akan berisi segunung harta karun. Setidaknya, harus ada item yang cukup untuk memenuhi tas beberapa lusin pemain. Dengan terbatasnya waktu, mereka secara alami harus memprioritaskan kebangkitan orang mati sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak anggota yang membantu menjarah perbendaharaan. Setelah mendengar perintah Si Feng, para tabib segera mulai membangkitkan orang mati. Sekitar 10 menit kemudian, 40 pemain yang telah meninggal dibangkitkan. Kalau begitu, ayo masuk. Melihat semua orang telah pulih sepenuhnya, Si Feng berjalan menuju pintu emas perbendaharaan. Namun, saat semua orang semakin dekat ke pintu setinggi 30 meter, mereka tiba-tiba terkena rentetan serangan mental yang terus-menerus, dan lebih dari separuh tim langsung berlutut, tidak mampu bergerak maju lebih jauh. Serangan mental yang sangat kuat. Dengan adanya penghalang seperti itu, mereka yang tidak memiliki konsentrasi dasar tingkat 6 bahkan tidak akan bisa memasuki perbendaharaan. Phoenix Rain, yang telah tiba di depan pintu emas, berkata dengan kulit yang agak pucat. Rantai hukum yang menyegel pintu emas telah menghilang setelah kematian Ukarius. Akibatnya, mereka yang mencoba mendekati pintu emas kini akan terkena serangan mental yang kuat. Serangan mental ini begitu kuat sehingga mendiskualifikasi lebih dari separuh anggota tim tingkat 5 segera setelah mereka bergerak dalam jarak 100 yard dari pintu.
Pada saat mereka sudah cukup dekat untuk menyentuh pintu, hanya 15 pemain yang masih berdiri. Selain anggota tim tingkat 6, sisanya adalah pemain tingkat 5 yang telah mengembangkan konsentrasi mereka ke standar tingkat 6. Selanjutnya, ketika Si Feng membuka pintu emas itu, aliran serangan mental yang lebih kuat menyerang pikiran semua orang. Semua orang merasa seolah-olah seseorang baru saja menghantamkan palu ke otak mereka, dan bahkan anggota tim tingkat 6 hampir pingsan karena kesakitan. Mereka yang tidak memiliki konsentrasi menengah tingkat 6 harus menghindari masuk. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk merasakan intensitas serangan mental, Si Feng melihat ke arah Blue Phoenix dan ahli tingkat 5 lainnya, yang masih berjuang untuk tetap berdiri, dan berkata, temukan lokasi yang cocok untuk melatih konsentrasi Anda sambil menunggu kami mengumpulkan harta karun. Ada keuntungan dan kerugian dari serangan mental. Di satu sisi, mereka bisa menguras konsentrasi pemain. Di sisi lain, mereka dapat melemahkan pikiran pemain, memberikan bantuan yang signifikan kepada pemain dalam mengembangkan konsentrasi mereka. Tentu saja, tempering seperti itu harus dilakukan dalam jumlah sedang. Jika pemain mencoba mengatasi serangan mental yang jauh di luar toleransi mereka, mereka bisa saja menderita penghancuran jiwa. Berdasarkan analisisnya, serangan mental di dalam perbendaharaan akan menimbulkan rasa sakit yang signifikan bahkan pada pemain dengan konsentrasi menengah tingkat 6. Jika pemain mencoba memasuki perbendaharaan dengan konsentrasi mereka di bawah standar tier 6 intermediate, mereka akan segera kehilangan kesadaran. Phoenix Rain setuju dengan analisis Si Feng. Jadi, ketika dia melihat ekspresi enggan pada Blue Phoenix dan yang lainnya, dia berkata, tetap di sini, Blue. Sangat disayangkan, tetapi Anda tidak boleh membuang hidup Anda hanya demi harta karun. Dipahami. Setelah melihat koridor di luar pintu emas untuk terakhir kalinya, Blue Phoenix dan anggota tier 5 lainnya mundur tanpa daya dan diam-diam menyaksikan Si Feng dan 5 anggota tim tier 6 lainnya memasuki perbendaharaan. Setelah kelompok Si Feng berjalan menyusuri koridor pintu masuk perbendaharaan selama sekitar 10 menit, mereka tiba di sebuah istana yang dipenuhi patung-patung batu. Saat melangkah masuk ke dalam istana, rombongan disambut oleh pemandangan pegunungan harta karun yang memancarkan energi abadi yang sangat pekat. Apakah ini hadiah penyelesaian pertama? Jiluorong hanya bisa melongo kaget saat dia melihat tumpukan harta karun di hadapannya. Perlu diketahui bahwa God Chaser Set memiliki tingkat drop yang cukup rendah di seluruh Tabo Odungeon. Namun, beberapa gunung di perbendaharaan ini seluruhnya terdiri dari perangkat pemburu dewa. Terlebih lagi, semua set pemburu dewa ini hadir dalam set lengkap. Selain perangkat pemburu dewa, perbendaharaan juga menyimpan banyak sumber titan surgawi, material surgawi inferior yang diimpikan oleh semua kekuatan untuk digunakan sebagai sumber kekuatan. Banyak item, seperti boneka tempur, kapal terbang, dan susunan sihir inti kota dan kota persekutuan, memerlukan sumber listrik. Sementara itu, sumber titan surgawi mirip dengan dewa di antara sumber kekuatan. Hal ini karena sumber titan surgawi menghasilkan energi abadi saat digunakan, dan jika item bertenaga mana dioperasikan menggunakan energi abadi, kemampuannya akan meningkat secara signifikan. Sementara Jiluorong dan yang lainnya tercengang dengan banyaknya sumber titan surgawi yang ada di perbendaharaan, mata Si Feng terpaku pada lukisan tua yang tergantung di dinding. Artefak surgawi? Bab 718 Mitos Asal. Apa katamu, pemimpin persekutuan? Artefak surgawi? Lukisan itu adalah artefak surgawi? Ketika Phoenix Rain dan yang lainnya mendengar seruan Si Feng, mereka tidak bisa tidak mengikuti pandangannya dan melihat lukisan sederhana di dinding. Namun, mereka gagal merasakan sehelai pun mana dari lukisan itu, apalagi energi abadi. Tidak ada bedanya dengan lukisan biasa yang digunakan sebagai dekorasi. Tapi Si Feng jauh lebih berpengetahuan tentang wilayah dewa daripada mereka, jadi mereka tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kata-katanya. Bagi mereka yang tinggal di wilayah ketuhanan mereka, artefak surgawi adalah benda yang sangat asing. Tapi di saat yang sama, ini juga merupakan barang yang ingin mereka dapatkan. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai dunia di luar wilayah ketuhanan mereka, mereka tahu bahwa artefak surgawi tetap merupakan benda luar biasa di sana, dan setiap artefak surgawi berpotensi menyebabkan lahir atau matinya keberadaan raksasa di dunia luar. Sekarang artefak surgawi berpotensi tergantung tepat di depan mata mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan bersemangat? Saya tidak bisa memastikannya, kata Si Feng sebelum buru-buru mendekati lukisan itu untuk menilainya. Kenyataannya, Si Feng juga tidak terlalu akrab dengan artefak surgawi. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang artefak surgawi, dia sendiri tidak pernah berhasil memilikinya. Sementara itu, menurut pengetahuannya, artefak surgawi biasanya memancarkan energi abadi yang sangat padat, meski tidak digunakan oleh pemain. Beberapa artefak surgawi bahkan akan memancarkan kekuatan surgawi yang sangat kuat sehingga dapat mencegah ahli tingkat 6 biasa untuk mendekatinya. Selain itu, sejauh yang dia tahu, pemain tidak bisa mendapatkan artefak surgawi yang lengkap selain berdagang atau mencuri dari pemain lain. Sebaliknya, pemain hanya bisa memperoleh artefak surgawi yang lengkap dengan memperbaiki artefak surgawi yang terfragmentasi. Ini juga salah satu alasan yang membuat artefak surgawi sulit diperoleh. Sejujurnya, Si Feng tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang lukisan di dinding ketika dia pertama kali melihatnya. Dia hanya curiga itu adalah artefak surgawi dan bukan artefak surgawi yang terfragmentasi karena pedang sinar matahari di tasnya. Sejak Si Feng memperoleh Sunlight Blade dari Charles Splendor, senjata itu tertidur di tasnya dan tidak pernah bergerak apapun.
Karena dia adalah pemain manusia dan tidak bisa menggunakan Sunlight Blade, dia hanya bisa meninggalkannya di tasnya dan menunggu kesempatan untuk menjualnya kembali ke Holy Race dengan harga yang bagus. Namun, begitu dia melangkah masuk ke dalam istana tadi, Sunlight Blade tiba-tiba bergerak. Atau, lebih spesifiknya, ia menjadi sangat gelisah, seolah-olah ia menemui sesuatu yang menakutkan. Ia bahkan mencoba melarikan diri dari tas spasialnya. Untungnya, dia menyimpan Sunlight Blade di dalam tas tata ruang legendaris inferior miliknya. Bagian dalam tas tata ruang legendaris inferior mirip dengan dunia mini, dan dilengkapi dengan penghalang dunia yang tidak dapat dipecahkan oleh artefak surgawi yang tidak memiliki pemilik. Sementara itu, yang membuat Sunlight Blade sangat ketakutan tidak lain adalah lukisan di dinding. Selama dia melihat ke arah lukisan itu, Sunlight Blade akan segera menjadi gelisah, dan hanya akan berhenti setelah dia memalingkan muka darinya. Agar Sunlight Blade sangat takut pada suatu objek yang dimaksud pastilah artefak surgawi atau item yang melampaui artefak surgawi. Namun, Si Feng sangat menyadari bahwa relik ketuhanan yang lebih kuat dari artefak surgawi tidak mungkin sesederhana lukisan lama. Ambil insinerator bayangan, misalnya. Bahkan ketika itu sepenuhnya tersegel, dia sudah mengalami kesulitan besar untuk mendekatinya. Seandainya dia bertemu dengan Shadow Incinerator dalam keadaan tidak tersegel, dia tidak akan pernah bisa mendekatinya, apalagi mendapatkannya. Oleh karena itu, Si Feng menyimpulkan bahwa lukisan itu adalah artefak surgawi. Artefak surgawi di wilayah dewa hadir dalam berbagai bentuk, jadi bukan tidak mungkin artefak surgawi tidak terlihat mencolok. Contoh yang bagus adalah Kerajaan Emas Aliansi 7 Tokoh. Kerajaan Emas datang dalam bentuk bendera yang compang-camping, dan jika seseorang menemukannya tanpa mengetahui apa itu, mereka tidak akan pernah mengira itu adalah artefak surgawi. Setelah sampai di depan lukisan itu, Si Feng segera menurunkannya dari dinding dan mulai menilainya. Itu benar-benar satu. Si Feng menjadi sangat gembira ketika dia melihat bilah pemuatan yang muncul setelah dia mengaktifkan keterampilan identifikasinya. Biasanya, bahkan ketika dia menilai material legendaris rendah, prosesnya hanya membutuhkan 1 menit. Namun, penilaian lukisan itu membutuhkan waktu 5 menit. Selain artefak surgawi, dia tidak dapat memikirkan item lain yang memerlukan proses penilaian yang begitu lama. 1 menit. 3 menit. 5 menit. Begitu bilah pemuatan selesai, Si Feng merasakan pikirannya berputar, dan dia hampir menjatuhkan lukisan itu di tangannya. Mitos asal-usul? Si Feng kaget dan tidak percaya saat dia melihat informasi yang ditampilkan di hadapannya. Mitos asal, item peringkat artefak surgawi. Berisi ruang asal yang diturunkan dari era mitos. Selama energi yang disuntikan cukup, ruang asal dapat diaktifkan dan digunakan untuk memodifikasi dan memperkuat item. Chol Doun, 1 hari alami. Sulit dipercaya. Benar-benar sulit dipercaya. Pada pandangan pertama, mitos asal mungkin tampak terlalu biasa untuk menjadi artefak surgawi. Lagi pula, ia hanya memiliki deskripsi sederhana yang menunjukkan kemampuannya untuk memodifikasi dan memperkuat item. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa tidak ada batasan yang disebutkan dalam deskripsi. Ini berarti bahwa mitos asal tidak memiliki batasan seberapa banyak ia dapat memodifikasi atau memperkuat suatu item. Poin ini saja akan menempatkan nilainya jauh melampaui relik ketuhanan seperti insinerator bayangan dan kodeks 7 tokoh. Adapun nama, mitos asal, itu adalah sesuatu yang hampir semua kekuatan di domain dewa besar sudah familiar dengannya. Ini karena mitos asal adalah milik paling berharga di suaka asal, salah satu dari 12 suaka domain dewa besar. Hanya saja, mitos asal telah hilang sejak era mitos. Selama era mistis, suaka asal berada di peringkat 3 teratas dari 12 suaka, dan alasan mengapa suaka asal bisa tetap berada di peringkat tinggi adalah karena ia memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, menurut rumor yang beredar, sebagian besar harta karun tersebut berasal dari mitos asal, bahkan ada yang merupakan artefak surgawi. Namun suatu hari, mitos asal tiba-tiba hilang, membuat suaka asal menjadi kacau balau. Meskipun suaka asal telah mencoba segalanya untuk menemukan harta bendanya yang paling berharga, namun pada akhirnya gagal. Akibatnya, tumpukan harta karunnya berhenti bertambah, dan peringkatnya di antara 12 tempat suci anjlok, turun dari posisi 3 teratas menjadi posisi ke-10. Siapa sangka mitos asal yang terkenal akan disembunyikan di dalam perbendaharaan pembunuh dewa. Ketika Si Feng melihat mitos asal di tangannya, dia tiba-tiba mengerti mengapa pedang sinar matahari akan bereaksi begitu ketakutan terhadapnya. Meskipun Sunlight Blade dianggap sebagai arcana oleh dinasti matahari, itu tetap saja artefak surgawi. Dengan kekuatan mitos asal, sangat mungkin untuk memodifikasi Sunlight Blade untuk meninggalkan penggunaan kekuatan suci dan sebagai gantinya mengadopsi penggunaan mana. Dalam hal ini, Sunlight Blade akan menjadi harta karun umat manusia, bukan ras suci. Pedang sinar matahari adalah ciptaan salah satu leluhur suci dari ras suci, sehingga kurang lebih berisi sebagian dari kehendak leluhur suci. Karena itu, tentu saja hal itu tidak akan menjadi harta karun umat manusia. Oleh karena itu, ia mencoba melarikan diri ketika menemukan mitos asal. Sayangnya, semua yang dicapai Sunlight Blade hanyalah memberitahu Si Feng tentang keberadaan mitos asal. Kalau begitu, ayo kita coba padamu. Berpikir sampai titik ini, Si Feng mengambil Sunlight Blade dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mitos asal. Meskipun Sunlight Blade berjuang mati-matian, ia tidak berdaya melawan cengkeraman besi Si Feng, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton saat ia dikirim ke ruang asal mitos asal. Aktifkan ruang asal. Bab 719 Surgawi Rendah.
Sistem, ruang asal telah mendeteksi pedang cahaya matahari artefak surgawi. Sistem, Sunlight Blade diidentifikasi sebagai item eksklusif untuk ras suci. Apakah Anda ingin memodifikasinya menjadi item eksklusif untuk ras manusia? Ketika Si Feng menempatkan Sunlight Blade ke dalam mitos asal, dua pemberitahuan sistem muncul di hadapannya, langsung mengubah kecurigaannya menjadi ekstasi. Sunlight Blade adalah salah satu harta paling berharga dari dinasti matahari. Jika bukan karena bantuan string dunia Fair dan Rainbow, Si Feng tidak akan pernah bisa membunuh Child Splendor dan mendapatkan senjatanya. Jika Sunlight Blade dapat dimodifikasi menjadi senjata yang dapat digunakan oleh pemain manusia, Zero Wing akan langsung mendapatkan senjata strategis. Ubah. Si Feng memilih untuk memodifikasi Sunlight Blade tanpa ragu-ragu. Sistem, memodifikasi Sunlight Blade menjadi senjata eksklusif untuk ras manusia akan menelan biaya 80 juta unit Seven Luminarias Crystal. Apakah Anda ingin melanjutkan? 80 juta. Sudut mulut Si Feng bergerak-gerak ketika dia melihat pemberitahuan baru. 80 juta unit kristal 7 tokoh adalah jumlah yang sangat besar bagi kekuatan apapun di wilayah Dewa Besar. Biasanya, pemain tingkat 6 hanya membutuhkan 100.000 unit untuk permintaan tingkat 6 mereka. Jumlah 80 juta unit sudah cukup untuk membayar promosi tier 6 800 pemain. Sebelumnya, Si Feng telah menghabiskan sebagian besar kristal 7 tokohnya untuk menciptakan tubuh surgawi unggulnya, jadi dia hanya memiliki sedikit lebih dari 14 juta unit saat ini. Jumlah itu tidak cukup untuk membayar modifikasi Sunlight Blade. Benar saja, artefak surgawi tidak dapat diperoleh dengan mudah, pikir Si Feng sambil mengganti Sunlight Blade di ruang asal dengan sertifikasi lokakarya abis. Sejujurnya, Si Feng tidak terlalu kecewa dengan hasil ini. Ia juga tidak heran jika dibutuhkan 80 juta unit Seven Luminarias Crystal untuk memodifikasi Sunlight Blade. Setiap artefak surgawi, baik itu senjata atau peralatan, dapat mempengaruhi status quo domain Dewa Besar. Fakta bahwa mitos asal dapat memodifikasi artefak surgawi sudah sangat mencengangkan. Jika benda itu bisa melakukannya dengan biaya yang rendah, terlebih lagi, benda itu tidak bisa lagi dinilai hanya sebagai artefak surgawi. Sebaliknya, itu akan menjadi eksistensi yang jauh lebih unggul dari artefak surgawi. Jadi, mengetahui bahwa Sunlight Blade dapat dimodifikasi sudah merupakan hasil yang memuaskan bagi Si Feng. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menghemat 80 juta unit Seven Luminarias Crystal. Sistem, Origin Space telah mendeteksi sertifikasi lokakarya item legendaris abis. Sistem, apakah Anda ingin memperkuat dan memodifikasi sertifikasi lokakarya abis? Ya. Si Feng segera setuju untuk memperkuat sertifikasi lokakarya abis, ingin melihat apakah dia mampu meningkatkannya. Meskipun dia memiliki banyak item yang bisa dia perkuat menggunakan mitos asal saat ini, mengingat persediaan Seven Luminarias Crystal yang terbatas, dia memutuskan untuk memprioritaskan item penguatan yang lebih penting. Sementara itu, sertifikasi lokakarya abis tidak diragukan lagi merupakan item yang paling membutuhkan penguatan. Keuntungan terbesar Zero Wing di alam abadi adalah kemampuannya untuk mengangkut pemain melintasi alam. Pemain di luar alam abadi memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan pemain alam abadi dalam hal level dan standar peralatan, sehingga akan sangat menguntungkan Zero Wing jika ada banyak pemain yang memperjuangkannya di alam abadi. Namun, sertifikasi lokakarya abis hanya dapat melakukan teleportasi hingga 20 pemain dalam satu waktu. Hal ini sangat membatasi pertumbuhan Zero Wing di alam abadi. Sistem, memperkuat dan memodifikasi sertifikasi lokakarya abis menjadi item surgawi inferior akan menelan biaya 6 juta unit kristal 7 tokoh. Apakah Anda ingin melanjutkan? Melanjutkan. Si Feng mengertakkan gigi saat dia membuat pilihan. Meskipun menghabiskan 6 juta unit Seven Luminarias Crystal di sini akan mengurangi jumlah ahli tier 6 yang bisa dimiliki Zero Wing, prioritas Si Feng saat ini adalah mengangkut sebanyak mungkin ahli tier 5 dan tier 6 dari rumahnya, domain dewa, ke alam abadi. Hanya dengan melakukan hal itu Zero Wing dapat menjaga camp kebangkitannya di World Art. Mengikuti keputusan Si Feng, 6 juta unit kristal 7 tokoh di dalam tas Si Feng berubah menjadi aliran energi yang mengalir ke ruang asal. Sesaat kemudian, kecemerlangan warna-warni muncul dari sertifikasi lokakarya abis, dan susunan sihir serta tanda dewa yang terukir di atasnya menghilang. Pada saat yang sama, susunan sihir baru dan tanda dewa terbentuk di sana. Susunan sihir dan pola dewa yang baru tampak lebih ramping daripada yang lama. Mereka bahkan menghasut energi abadi di sekitarnya. Setelah proses penguatan dan modifikasi berlanjut selama 5 menit, sertifikasi lokakarya abis baru muncul di tangan Si Feng. Sertifikasi lokakarya abis, item peringkat surgawi inferior. Sertifikasi kejayaan di masa lalu. Itu dapat digunakan untuk berteleportasi ke Abyss Workshop. Tidak bisa diperdagangkan. Ada tingkat penurunan kematian sebesar 0,1%. Otomatis hilang jika disimpan di gudang lebih dari 180 hari alami. Keterampilan tambahan 1. Teleportasi Abyss, teleportasi ke Workshop Abyss dari lokasi manapun. Setiap teleportasi akan dikenakan biaya 10 mana stone. Cooldown, 5 hari alami. Keterampilan tambahan 2. Teleportasi penghancur dunia, membuka secara paksa gerbang penghancur dunia di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Hingga 22 lokasi dapat disimpan. Setiap gerbang hanya dapat menampung maksimal 100 orang. Setiap aktivasi gerbang berharga 2000 unit Seven Luminarias Crystals. Waktu pendinginan, 6 jam. Menakjubkan? Si Feng tercengang ketika dia melihat statistik baru sertifikasi lokakarya abis.
Dia sangat terkejut dengan peningkatan jumlah orang yang dapat diteleportasi oleh teleportasi penghancur dunia. Dengan daya dukungnya yang meningkat 5 kali lipat, dia bisa membawa banyak ahli level 200 plus, tier 5, dan tier 6 ke alam abadi dalam waktu singkat. Kami telah selesai menjarah perbendaharaan, pemimpin persekutuan. Haruskah kita pergi sekarang? Phoenix Rain tiba-tiba bertanya melalui obrolan tim. Kamu menjarah semuanya? Si Feng tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat keadaan istana yang kosong. Dia tidak pernah mengira Phoenix Rain dan yang lainnya bisa menjarah perbendaharaan pembunuh dewa sepenuhnya. Dibandingkan dengan perbendaharaan kota tanpa nama, perbendaharaan pembunuh dewa jauh lebih kecil, dan itu hanya bisa dianggap sebagai perbendaharaan berukuran kecil. Meski begitu, Epic Spatial Bag senilai 5 pemain tidak akan cukup untuk menjarahnya sepenuhnya. Terkejut, pemimpin persekutuan. Baiklah, saya ingin memberitahu Anda bahwa komandan saya memiliki tas tata ruang legendaris. Bagian dalamnya seperti dunia mini, dan merupakan satu-satunya di domain dewa kita. Crimson Mist menjelaskan, tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah si Feng. Semua material, senjata, dan peralatan berharga yang diperoleh kemuliaan abadi di masa lalu disimpan di dalam tas komandanku. Bisa dibilang komandanku adalah gudang bergerak Eternal Glory. Seolah ingin mendukung kata-kata kabut merah, Ji Luorong memperlihatkan ekspresi gembira sambil menepuk-nepuk salah satu kantong di pinggangnya, membuatnya tampak seperti barang-barang istana tidak cukup untuk memenuhi tas tata ruang legendarisnya. Baiklah. Karena semuanya sudah dikumpulkan, ayo pergi. Setelah melihat berapa banyak waktu yang tersisa di ruang bawah tanah, si Feng menyingkirkan sertifikasi lokakarya mitos asal dan jurang neraka sebelum memilih untuk secara paksa memindahkan seluruh tim keluar dari perpustakaan yang hancur. Saat si Feng dan yang lainnya meninggalkan perpustakaan yang hancur, keributan terjadi di luar pintu masuk ruang bawah tanah. Apa katamu? Zero Wing adalah orang di balik penyelesaian pertama. Ketidakpercayaan mewarnai wajah Kaisar Sembilan Naga ketika dia mendengar laporan investigasi bawahannya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang mempermainkannya. Babak 720, apakah Anda api hitam? Apakah kamu yakin informasimu benar? Illusory Words bertanya, keterkejutan mewarnai matanya saat dia melihat level 209, pembunuh tingkat 5 yang melapor ke Kaisar Sembilan Naga. Belum lama ini, anggota aliansi tingkat 6 masih marah atas tanggapan Zero Wing. Mereka merasa bahwa Zero Wing tidak menganggapnya serius karena menolak memberi mereka jaminan apapun. Mereka juga merasa bahwa Zero Wing hanya tampil kuat dan, pada kenyataannya, ia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Sejujurnya, setelah melihat respons Zero Wing, Illusory World sendiri curiga bahwa Phoenix Rain mungkin membesar-besarkan kekuatan Zero Wing yang sebenarnya untuk meyakinkannya agar bergabung. Namun, jika laporan pembunuh tingkat 5 akurat, semua orang dari aliansi tingkat 6, termasuk dirinya, akan salah menilai Zero Wing. Perlu diketahui bahwa bahkan tim asing pun tidak dapat menaklukkan perpustakaan reruntuhan mode tabu. Namun, Zero Wing telah melakukannya. Terlebih lagi, Zero Wing telah mencapai prestasi ini hanya dengan 6 pemain tier 6. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa sehingga Illusory Words meragukan keabsahannya. Informasinya berasal dari sumber yang sangat dapat diandalkan, kata pembunuh tingkat 5 dengan tegas. Tak lama setelah pengumuman Taboo Dungeon ditaklukkan, beberapa anggota tim penyerang Zero Wing telah mengumumkan keberhasilan mereka di persekutuan. Reputasi Guild Zero Wing juga meningkat 100.000 poin pada waktu yang bersamaan. Jadi, menurutku mereka tidak berbohong. Tampaknya Rain benar-benar membuat taruhan yang tepat. Illusory Words merasa iri pada Phoenix Rain ketika dia mendengar penjelasan assassin tingkat 5. Sebelum hari ini, tidak ada yang menganggap serius Zero Wing. Namun, begitu berita tentang Zero Wing yang mengamankan penyelesaian pertama dari perpustakaan yang dirusak mode tabu menyebar, berbagai negara adidaya mungkin akan berjuang untuk menjalin kemitraan dengan Zero Wing. Lagi pula, kemampuan Zero Wing untuk mengamankan penyelesaian pertama penjara bawah tanah tabu adalah bukti kuat akan kekuatannya. Belum lagi, Taboo Dungeons memproduksi senjata dan perlengkapan level 200 lebih. Jika Zero Wing dapat menyerang Taboo Dungeon, itu berarti persekutuan akan memiliki persediaan senjata dan perlengkapan level 200 lebih yang stabil. Bahkan jika gerbang dunia dibuka di masa depan dan banyak kekuatan asing menyerbu domain dewa mereka, Zero Wing masih memiliki modal untuk terus bersaing. Pada saat itu, bahkan jika berbagai negara adidaya di domain dewa mereka ingin bergabung dengan Zero Wing belum tentu mau menerima mereka. Namun, Phoenix Rain, yang telah bergabung dengan Zero Wing sebelum ketenarannya meningkat, tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Jangan terlalu senang dengan Phoenix Rain, Illusory, kata Kaisar Sembilan Naga sebelum melihat kedua tim asing di luar pintu masuk perpustakaan runtuhan. Kemudian, dia melanjutkan sambil mencibir, Zero Wing mungkin telah mengamankan penyelesaian pertama, tetapi mereka hanya dapat mempertahankan hadiahnya jika mereka memiliki kekuatan untuk melindunginya. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Sembilan Naga, kata Ilusi mau tidak mau melihat ke pintu masuk penjara bawah tanah tabu dengan tatapan muram. Sebelumnya, kedua tim asing mempertahankan hubungan kompetitif satu sama lain, bahkan ketika mereka merekrut pakar asli tingkat 5 dan tingkat 6 untuk bekerja pada mereka. Namun, segera setelah sistem mengumumkan bahwa seseorang telah mengamankan penyelesaian pertama perpustakaan yang hancur, kedua tim segera bergabung untuk memblokade portal masuk dan mendirikan penghalang spasial 3 kali lipat yang bahkan dapat menjebak pemain tingkat 6 untuk jangka waktu yang cukup lama. Terbukti, tim-tim asing ini bermaksud untuk menghilangkan tim Zero Wing dan mengambil hadiah first clear untuk diri mereka sendiri.
Sementara Illusory Worlds berpikir untuk menghubungi Phoenix Rain, seberkas cahaya merah tiba-tiba keluar dari portal masuk dan mendarat tidak jauh dari situ. Kemudian, individu-individu mulai muncul dari cahaya merah satu demi satu, dan individu-individu ini tidak lain adalah Si Feng dan rekan satu timnya. Mereka keluar begitu cepat. Betapa beraninya mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa kedua tim asing sedang mengawasi pintu masuk? Mereka mungkin bertaruh bahwa kedua tim asing tidak akan mengambil tindakan secepat itu. Kalau tidak, bodoh sekali mereka keluar dari penjara bawah tanah. Zero Wing sudah hancur. Penyelesaian pertama yang berhasil diperoleh dengan susah payah sekarang akan menguntungkan kedua tim asing. Ketika tim Si Feng muncul, para ahli dari berbagai kekuatan yang telah lama menyerah untuk menyerang perpustakaan yang hancur, terlibat dalam diskusi yang memanas. Mereka tidak mengira tim penyerbu Zero Wing akan sebodoh itu dengan benar-benar meninggalkan Tabo Odungeon setelah menyelesaikannya alih-alih mencoba mengulur waktu dengan keluar dari permainan. Pemain diizinkan untuk offline di dalam ruang bawah tanah di domain God. Mereka hanya akan diteleportasi ke pintu masuk ruang bawah tanah ketika mereka kembali online. Oleh karena itu, jika menyangkut ruang bawah tanah tim yang diprioritaskan oleh berbagai kekuatan, tim biasanya akan memilih untuk keluar dari ruang bawah tanah setelah berhasil mengamankan penyelesaian pertama. Meskipun mereka masih akan diteleportasi secara paksa ke pintu masuk ruang bawah tanah ketika mereka kembali online, mereka masih akan mengulur waktu yang berharga. Jika mereka menunggu cukup lama, mereka bahkan bisa meninggalkan ruang bawah tanah tanpa hukuman. Lagi pula, tidak mungkin bagi kekuatan apapun untuk memasang penghalang sihir di pintu masuk penjara bawah tanah dalam jangka waktu yang lama. Khususnya pada penghalang sihir yang dapat menjebak pemain tingkat 6. Biaya akan dengan cepat bertambah dan mengurangi potensi keuntungan. Tentu saja, jika sebuah tim memiliki dukungan yang cukup kuat dan mengetahui bahwa tidak ada yang berani menargetkannya, tim tersebut juga dapat meninggalkan ruang bawah tanah segera setelah mengamankan penyelesaian pertama. Namun menurut pendapat semua orang, Zero Wing seharusnya tidak sebanding dengan konglomerat yang mendukung kedua tim asing tersebut. Jadi bagaimana jika kamu bisa mengamankan penyelesaian pertama? Jadi bagaimana jika tim Anda kuat? Pada akhirnya, semua usahamu akan diberikan kepada orang lain, kata Kaisar Sembilan Naga dengan nada menghina sambil menatap Phoenix Rain, yang terjebak di dalam 3 penghalang spasial. Memang benar tim Zero Wing kuat. Fakta bahwa ia dapat mengamankan penyelesaian pertama perpustakaan yang hancur membuktikan bahwa ia lebih kuat daripada tim manapun yang hadir. Namun, sekuat apapun tim Zero Wing, itu tetaplah satu tim. Sementara para pemain di luar perpustakaan reruntuhan memantau situasi dengan cermat, para pengintai yang dikirim oleh berbagai kekuatan juga menyampaikan kejadian tersebut kepada atasan mereka. Api hitam. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menjaga kesombonganmu di depan 2 konglomerat. Pasir Darah dari Bunga 7 Dosa berkata dengan ekspresi ganas saat dia menonton video yang dikirimkan bawahannya kepadanya. Setelah pertarungan dengan Zero Wing, posisinya di Bunga 7 Dosa anjlok. Awalnya, dia pusing memikirkan bagaimana dia bisa membalas dendam pada Zero Wing setelah Phoenix Rain dan Ji Luorong bergabung dengan persekutuan. Tapi sekarang, dia tidak perlu mengambil tindakan lagi. Dia bisa membiarkan 2 tim asing yang didukung konglomerat mengurus Zero Wing untuknya. Berbagai kekuatan asli dari domain dewa mereka mungkin tidak familiar bagi para konglomerat dunia besar, namun sebagai eksekutif Bunga 7 Dosa, Blood Sun tahu betapa menakutkannya mereka. Setiap konglomerat adalah eksistensi yang menguasai banyak domain dewa dan memiliki banyak pakar tingkat 6 di bawah komandonya. Jika persekutuan pemula seperti Zero Wing melawan konglomerat, hanya kematian yang menunggunya. Pada saat ini, masing-masing dari 2 tim yang didukung konglomerat di luar perpustakaan hancur terlihat mengirimkan perwakilan untuk bertemu dengan tim Zero Wing. Dari 2 wakil tersebut, satu adalah laki-laki, dan yang lainnya adalah perempuan. Keduanya adalah pemain level 217, pemain tier 6 yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris, dan keduanya jelas ahli dalam standar lantai 5. Setelah tiba di hadapan tim Zero Wing, wanita itu, yang merupakan pendekar pedang tingkat 217, tingkat 6 dengan sosok tinggi dan kuat, menatap Si Feng dengan sedikit keterkejutan di matanya dan bertanya. Apakah kamu Api Hitam, penguasa Dewi Perang?